Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Alfiandri Yusmiko dengan NIM 2019-008188. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama ada pro kontra ekspor benih lobster, dan yang kedua yaitu tentang wacana pemerintah membuka sekolah dan kampus-kampus pada Januari 2021. Baiklah, saya akan mulai pada yang pertama, yaitu tentang pro kontra ekspor benih lobster. Pemerintah telah mengkaji untuk mengekspor benih lobster. Padahal ekspor benih lobster telah ditutup di era Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Susi Pujastuti. Sejumlah pejabat hingga pakar pun silang mendapat mengenai rencana tersebut. Berikut rangkuman mengenai pro kontra ekspor benih lobster. Yang pertama ada Susi Pujastuti. Susi telah melarang perdagangan benih lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih. Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual belikan ke luar Indonesia. Blade yang menaunginya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang penangkapan lobster. Beberapa hari lalu, Susi mengomentari pernyataan penasehat menteri yang juga guru besar Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, soal lobster. Dalam akun Twitternya, Susi mengkritis pernyataan Effendi soal pembenaran bila lobster tidak mudah punah bila ekspor benih dibuka. Susi pun berkomentar, keilmuan tinggi seorang guru besar dokter dalam membenarkan ignoransinya untuk pembenaran ekspor baby lobster. Tweet Susi. Selanjutnya ada pernyataan dari Effendi Ghazali. Effendi selaku guru besar Universitas Indonesia pun menghargai pernyataan dan pandangan Susi Pujastuti terhadap larangan ekspor benih lobster. Namun, Effendi berpendapat lain. Ia sangat percaya lobster di Indonesia tidak akan terancam punah meskipun ekspor benih lobster dibuka. Pernyataan tersebut didapat dari data Kementerian Kelautan Perikanan serta terunjuk data yang diperoleh dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau disingkat dengan CITES, dan International Union for Conservation of Natuna atau disingkat IUCN. Selanjutnya ada Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus penggagas ide dibukanya ekspor benih lobster. Edi Prabowo mengatakan potensi terbaik dari benih lobster itu adalah dikembangbiakan di Indonesia ataupun justru lebih menguntungkan jika diekspor. Hal ini karena ada nilai tambah dan negara juga diuntungkan karena mendapat devisa ekspor. Intinya adalah dalam langkah kebijakan yang akan kami ambil itu akan tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulu tetap ada, devisa negara, lingkungannya juga terjaga dengan rapi, ucapnya. Menurut dia, idenya itu sama sekali tidak merusak ekosistem lingkungan karena menurutnya untuk menjaga keseimbangan itu kan bisa diakali. Selanjutnya ada Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai rencana tersebut. Hanya saja dia berpesan agar negara, nelayan, dan lingkungan tidak dirugikan. Dia pun berharap Edi Prabowo memperhatikan faktor ekonomi hingga lingkungan sebelum membuat kebijakan baru mengenai ekspor benih lobster. Menengok jika keran ekspor dibuka, dikhawatirkan lobster di Indonesia akan punah. Jangan kita tidak hanya melihat lingkungan dan ekonominya, tapi lingkungan juga harus kita pelihara, memperhatikan keseimbangan, itu yang terpenting, jelas Jokowi. Selanjutnya ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melontarkan suaranya terkait ekspor benih lobster. Dia bercerita, salah satu pertimbangan pembukaan ekspor karena hanya ada 1% benih lobster yang akan bertahan hidup jika tidak dibudidayakan. Tapi kebijakan ini masih dikaji. Ekspor benih lobster belum tentu akan dibuka. Ma'ruf pun menegaskan saat ini memang belum ada aturan memperbolehkan lagi ekspor benih lobster ke luar negeri. Baiklah, selanjutnya pada wacana pemerintah untuk membuka sekolah pada awal tahun 2021 yakni pada Januari. Respon saya di sini sangatlah positif karena apa? Karena menurut saya pembelajaran daring ini sangat-sangatlah tidak efektif bagi saya dan mungkin banyak dari teman-teman juga merasa pembelajaran daring ini kurang efektif.
Faktor yang membuat saya tidak menyetujuinya sistem daring ini adalah tentang masalah jaringan yang ada di kampung saya. Jaringan yang ada di kampung saya sangat-sangatlah kurang stabil jika memakai sistem online ini. Di sini kalau kita memakai 4G itu mentok-mentok hanya dapat 2 balok saja. Belum lagi masalah cuaca. Jika di sini cuacanya lagi hujan, bisa-bisa jaringan di sini menjadi dan saya pun tidak bisa melanjutkan kuliah online. Mungkin itu alasan saya sangat menyetujui jika sekolah ataupun kampus-kampus dibuka pada Januari 2021 nanti. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.